Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bisa dikatakan bahwa Mas Anto termasuk salah seorang yang cukup langka. Menurut teman-teman seangkatannya, sesama pemeluk Kristiani, ia sering disebut sebagai pendeta. Tidak pernah ia meninggalkan kebiasaannya untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan juga berdoa. Bahkan ia selalu mengingatkan teman-temannya untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, apapun keadaan dan tantangannya. Sebagai anak Tuhan, Mas Anto selalu menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Meski kadangkala sikapnya itu tampak seperti perbuatan yang konyol, namun melalui hidupnya ia dapat membuktikan bahwa Tuhan itu memperhatikan dan menolong umatnya. Banyak kisah diceritakan oleh Mas Anto bahwa Tuhan senantiasa menolongnya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Meski demikian, ia tidak menyangkal bahwa ada juga orang-orang yang tidak menyukainya. Sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya, Mas Anto berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena hasratnya yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ia pernah dimarahi habis-habisan oleh pimpinannya. Bahkan upayanya itu seringkali justru dihambat. Keyakinan bahwa Tuhan selalu berjalan di depannya mendorongnya untuk terus berinovasi. Sampai pada akhirnya dunia dapat melihat dan mengakui penemuannya yang berguna bagi kemanusiaan. Mas Anto juga pernah menghadapi kuasa gelap, sehingga hampir-hampir tidak bisa menunaikan tugasnya. Doa tulus dari istri dan lagu pujian yang selalu didendangkan telah menjadi sarana bagi Tuhan untuk melepaskan Mas Anto dari cengkraman kuasa gelap. Seluruh pengalaman hidupnya telah menjadi bukti kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Mas Anto sekeluarga selalu belajar untuk taat, sebab mereka mengamini bahwa Tuhan telah menjadi penopang dan penolong yang sejati. Mari kita berdoa. Setiap kali kami menarik nafas, kami senantiasa dapat merasakan udara yang baru masuk ke dalam paru-paru kami. Demikian pula bila setiap kali lidah kami dapat mengecap beragam rasa makanan yang masuk ke dalam rongga mulut, maka kami menghayati pemeliharaan-Mu yang tak putus-putusnya atas kehidupan kami, ya Tuhan. Oleh sebab itulah, kami selalu belajar untuk berserah dan berharap hanya kepada-Mu. Ketika berbagai persoalan dan tantangan hadir silih berganti ke dalam setiap halaman kehidupan kami,
kami juga dapat merasakan tangan-Mu yang menuntun kami untuk keluar dari jeratnya. Walau kadangkala kami menganggap bahwa cara-Mu itu terlalu lambat dan berbelit-belit, akan tetapi pada akhirnya kami dapat menghayati bahwa pertolongan-Mu itu selalu tepat pada waktunya. Kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Gempita dunia dengan segala keinginan dan nafsunya seringkali menggoda kami untuk mengikuti arusnya. Ada kalanya mata kami keliru di dalam memandang bahwa seolah-olah mereka yang mengikuti arus dunia itu mendapatkan kebahagiaan. Namun akhirnya kami dapat membuktikan kebenaran-Mu, bahwa orang-orang yang setiawan akan dijaga oleh-Mu, sedangkan mereka yang ikut arus dunia akan Engkau hancurkan. Kami berserah dalam perlindungan-Mu, ya Tuhan. Perjalanan waktu yang tidak pernah berhenti telah mendidik kami untuk tidak sedetik pun meninggalkan-Mu, ya Tuhan. Oleh karena itu, kami rindu untuk belajar mengisi waktu dan memaknai setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Meski langkah kami harus mengikuti lintasan yang naik ataupun turun, kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendirian. Kami akan meneguhkan hati dan selalu berharap kepada-Mu, karena Engkaulah yang menjaga dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.